Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar duka cita, yaitu dari saudara kita, abangda kita, senior kita, yaitu Bang Alvin Lim, yang telah meninggalkan kita. Tentu kabar ini sangat menggemparkan dan sangat mengagetkan. Terlebih lagi bagaimana perjuangan Abang Alvin Lim dalam memperjuangkan keadilan. Kan begitu teman-teman semua. Terutama bagaimana pula perjuangan Abang Alvin Lim ini untuk membela Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Teman-teman semua, menarik daripada hal itu, kita melihat bagaimanalah hubungan sinergi, hubungan harmoni antara umat Kristiani dan juga umat Islam. Sejatinya, hubungan tersebut sudah ada. Tetapi mohon maaf, betapa banyak orang-orang yang berpaham agama sempit, kemudian mereka ingin merusak hubungan baik kita dengan tujuan apa? Merusak daripada persaudaraan, persatuan manusia. Yang dimana bahkan para pelakunya juga orang agama Islam itu sendiri, teman-teman semua. Terlebih lagi, kalau teman-teman semua mencoba melakukan pencaharian di Google misalnya, coba teman-teman mengetik jasa orang Kristen dalam peradaban Islam. Pasti yang muncul adalah apa? Jasa orang Islam untuk peradaban dunia. Sehingga yang kita ketahui bahwa peradaban Islam itu hanya timbul dengan sendirinya. Timbul berkat orang Islam itu sendiri. Padahal dalam perjalanan lintasan sejarah, betapa banyak orang-orang Kristiani yang mereka menumpahkan jiwanya, menumpahkan usahanya untuk bersama-sama membangun peradaban Islam, teman-teman semua. Saya juga teringat bagaimana perjuangan daripada Bang Alvin Lim, seorang Kristiani yang ikut memperjuangkan Mahat Al-Zaitun, terutama ketika Mahat Al-Zaitun ingin digerogoti, ingin dirampas habis asetnya dengan cara menaikkan pajak di luar nalar. Tapi Alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui tangannya, yaitu Bang Alvin Lim, kenaikan pajak yang tidak masuk akal itu dapat untuk digagalkan. Terima kasih Bang Alvin Lim dan keluarga. Bismillah, insya Allah Bang Alvin Lim akan mendapatkan balasan yang berlimpah daripada Tuhan dan senantiasa hidup dalam sisinya. Nah, kemudian teman-teman semua, saya juga melihat bagaimana waktu itu Syekh Panji Gumilang menceritakan ketika membangun Mahat Al-Zaitun, beliau ini diajarkan tentang konsep keuangan, konsep ekonomi oleh seorang Kristiani. Dalam hal ini kita melihat bagaimana hubungan yang erat ini mampu menciptakan suatu kemajuan dan peradaban. Nah, tetapi pada saat ini umat Islam khususnya melupakan jasa-jasa orang-orang Kristiani. Mengapa sampai dilupakan? Karena mereka sakit hati, Baitul Maqdis direbut, kan begitu. Mereka sakit hati dan dendam kusumat kepada orang Kristiani gara-gara perang salib. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas dalam pembahasan kali ini bahwa orang Kristen juga berjasa untuk peradaban Islam. Mari kita bahas teman-teman semua. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, memang pada saat ini ketika kita mencoba mencari di mesin pencaharian, sangat sedikit sekali artikel maupun jurnal dan sebagainya yang memberikan penjelasan betapa banyak jasa orang-orang yang non-muslim kepada Islam, terutama dalam membangun peradaban. Sangat sedikit sekali. Yang ada justru bahwa Islamlah yang berjasa, ya, Islamlah yang memberikan jasa kepada dunia. Kemudian dari matematika itulah ulama Islam yang memberikan jasa kepada dunia lain sebagainya. Sehingga mereka memiliki suatu pernyataan, jika tanpa adanya ulama muslim, kalian gak akan bisa membuat handphone lain sebagainya. Padahal bukan maaf, ulama muslim yang dimaksud waktu itu adalah orang yang dibenci oleh Islam sendiri. Dianggap sebagai orang mulhid, tidak bertuhan. Tetapi lucu, pada akhirnya mereka dipuji juga karena temuan-temuannya yang sangat berjasa. Nah, kita tidak membahas itu teman-teman semua. Tetapi yang kita bahas bahwa jangan lupakan juga jasa orang-orang Kristiani yang dia tidak beragama Islam, tetapi dia mampu menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya untuk peradaban Islam itu sendiri. Bahkan sejak zaman Rasulullah, ketika ada seorang Yahudi, Rabi Yahudi meninggal, beliau ini mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada Rasulullah
Sebagai apa? Sebagai untuk memperjuangkan syiar agama Islam. Ini hubungan yang sangat baik teman-teman semua. Bahkan hubungan yang baik juga terjalin ketika Rasulullah dengan pamannya, Abu Thalib yang seorang non-muslim. Kan begitu. Kemudian teman-teman semua, kita melihat dalam ajaran Islam, ya, sejatinya kita tidak pernah dilarang untuk berbuat baik kepada sesama. Bahkan Tuhan pun yang menganjurkan demikian kok. Tuhan sendiri menyatakan bahwa dia menyukai daripada kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan kok. Kemudian teman-teman semua, firman yang begitu indah dalam Quran surah Al-Mumtahan ayat 8 tersebut sangat sering sekali dilupakan oleh umat Islam saat ini. Sehingga timbulnya bahwa apa? Pemikiran mereka. Orang Kristen adalah musuh Islam. Padahal nggak begitu. Nah, doktrin-doktrin seperti inilah adalah doktrin yang dikekalkan oleh para penjajah, teman-teman semua. Ya, jadi para penjajah itu mengekalkan doktrin perbedaan agama, menyebarkan doktrin daripada perseteruan agama. Nah, kemudian teman-teman semua, kita melihat begini. Dalam kerajaan dinasti Bani Muawiyah, ada seorang Kristiani yang sangat terkenal, yaitu bernama Al-Akhtal. Dia ini bertugas sebagai apa? Kalau sekarang dapatlah disebut sebagai juru bicara. Beliau ini bertugas sebagai pujangga yang senantiasa mengokohkan, meneguhkan daripada daulat Bani Umayyah. Orang Kristen, bro. Ya, orang Kristen. Bahkan dalam sistem pemerintahan Bani Muawiyah, ya, Bani Umayyah tersebut, orang-orang Kristen inilah yang dipekerjakan, yang diberikan jabatan strategis sebagai apa? Sekretaris, administrasi, lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena Islam belum memiliki sistem persuratan, sistem administrasi yang baik sebagaimana telah dibuat oleh Roma. Maka orang-orang Kristiani inilah yang mereka diminta untuk membantu daripada dinasti Bani Umayyah, teman-teman semua. Kemudian, dalam kerajaan Bani Abbasiyah, ada suatu kisah yang menarik daripada kisah Khalifah Harun ar-Rasyid bersama seorang tabib yang bernama Jibril bin Bakhtisu. Nah, Jibril bin Bakhtisu ini adalah tabib kerajaan, teman-teman semua. Sehingga makan minumnya Raja Harun ar-Rasyid pasti diperiksa terlebih dahulu oleh Jibril bin Bakhtisu. Artinya apa, teman-teman semua? Jibril bin Bakhtisu yang seorang Kristiani mengorbankan jiwanya untuk menjaga keselamatan daripada raja. Artinya kalau raja diracun melalui makanan, maka Jibril bin Bakhtisu lah yang akan mati. Orang Kristen menjadi tabib kerajaan. Ya. Bahkan ketika itu ada suatu kisah yang ditulis oleh Hamka dalam bukunya Keadilan Sosial. Kemudian juga diambil daripada Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ada suatu ketika istrinya Jibril bin Bakhtisu ini sudah tua renta, maka Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan selir ke mereka. Ya. Kemudian ketika Jibril bin Bakhtisu pulang dan mendapati selir-selir tersebut, Jibril bin Bakhtisu marah dan mengusir, usirlah setan-setan ini. Lalu Raja Harun ar-Rasyid bertanya, kamu mengapa begitu? Kamu kenapa menolak pemberianku? Apa kata seorang Kristiani yang memegang teguh ajarannya? Mohon maaf, Raja. Dalam agama saya diperbolehkan beristri satu orang dan istri saya masih hidup. Subhanallah. Bahkan dari pernyataan tersebut, keteguhan tersebut, Harun ar-Rasyid sangat menghormati daripada Jibril bin Bakhtisu. Hingga apa? Anak turunannya yaitu Bakhtisu bin Jibril menjadi tabib kerajaan selama beberapa tahun. Bahkan teman-teman semua, fakta ketiga, ya, jasa orang Kristen kepada dunia Islam yang dilakukan oleh Hunain ibn Ishaq pada fase dinasti Abbasiyah. Pada fase inilah dinasti Abbasiyah mencapai suatu kemajuan peradaban ketika banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani diterjemahkan oleh Hunain ibn Ishaq. Orang Kristen
Mereka berjasa kepada ilmu pengetahuan Islam, berjasa kepada peradaban Islam, teman-teman semua. Jangan kita lupakan jasa mereka, ya. Jangan hanya karena kita sempit dalam beragama lantas menghukumi semua orang Kristen sebagai orang jahat. Agama seperti apa yang menghukumi seperti itu, teman-teman semua? Jangan. Bahkan masih banyak lagi, teman-teman semua. Bahkan perjuangan di Mesir, ya, ketika Mesir diduduki oleh Inggris pada 13 November 1919, ada seorang tokoh yaitu Sa'ad Zaghloul Pasha menentang daripada penjajahan Inggris kepada Mesir. Dan perlu diingat, Sa'ad Zaghloul Pasha nggak berdiri sendiri. Dia bersama seorang Kristiani yang bernama Makrom Ubaid dari Kristen Koptik. Mereka bergandengan tangan. Para pendeta ya masuk ke masjid menyampaikan dakwah di sana untuk kemerdekaan, dan para Syekh Al-Azhar masuk ke gereja untuk menyampaikan hal yang sama. Inilah suatu persatuan yang terjadi, teman-teman semua. Ketika telah bersatu, maka dicapailah suatu kemuliaan. Maka benarlah Mesir mampu merdeka daripada penjajahan orang-orang Inggris, teman-teman semua. Sejatinya, teman-teman semua, penjajahan itu dikekalkan berdasarkan apa? Perseteruan agama. Ya, perseteruan agama. Jadi semakin banyak umat yang radikal, semakin banyak umat yang fanatik, terutama umat Islam yang seperti itu, maka disitulah digembos-gemboskan. Ya, hati-hati. Makanya saya juga membuat channel ini untuk melawan gerakan-gerakan radikalis mereka. Dan juga perlu teman-teman ketahui betapa banyak organisasi-organisasi teroris Islam yang dia justru dibiayai oleh siapa? Oleh orang-orang Barat. Ya, oleh orang-orang Barat kok. Bahkan Hamas pun ada yang menceritakan bahwa dia dibentuk oleh Israel kok. Memang benarlah daripada firman Allah bahwa orang Yahudi dan Nasrani gak akan ridho sebelum kamu mengikuti apa? Millah. Bukan dina, tapi millah. Cara mereka dalam memahamkan agama. Cara Yahudi dalam memahamkan agama apa? Nabinya dibunuh, ulamanya dikejar-kejar. Kan begitu. Terus cara orang Nasrani memahamkan agama seperti apa? Tidak adanya kebebasan berpikir lain sebagainya. Hingga timbullah pemberontakan oleh Martin Luther, Allah yarham. Kan begitu. Oleh karena itu ketika orang Yahudi dan Nasrani telah berhasil membuat sekelompok umat Islam yang fanatik buta mengikuti billah mereka, maka disitulah kehancuran umat Islam, teman-teman semua. Sedangkan umat Islam yang tidak mengikuti milah mereka dianggap sebagai orang kafir, orang murtad. Nah itulah juga cara orang Yahudi dan Nasrani dalam menghukumi orang yang berbeda pendapat kok. Ingat, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu gak ridho kalau kita gak ikut cara beragama mereka, milah, bukan dinahum. Ya, bukan dinahum, tapi millah. Cara kita menjalankan agama. Tapi nggak semua. Sebagian orang Yahudi dan Nasrani seperti itu, teman-teman semua. Oke? Nah, kemudian teman-teman semua, setelah terjadinya pemberontakan yang begitu hebat, bersatunya umat Kristiani dan juga umat Islam dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Di sini juga terciptanya Liga Arab 1948. Yang dimana ketika kongres pertama di Lebanon, Dr. Ahmad Amin Bey menyampaikan suatu pesan yang dimana sangat indah, bahwa beliau mengakui peradaban Islam, peradaban Arab telah berhutang jasa kepada orang-orang Kristen Arab. Artinya apa? Orang-orang Kristen Arab juga berjasa dalam membangun peradaban Arab, membangun peradaban Islam. Siapa saja? Yang pertama, Basyarah Taklah, seorang Kristiani mendirikan Al-Ahram, suatu majalah di Mesir. Kemudian, Jarji Zaidan, beliau sangat berjasa dalam menuliskan tarikh, buku sejarah Islam, bahkan menuliskan juga ilmu pengetahuan. Kemudian para penyair, Gibran Khalil, kemudian Khalil Matrom, seorang penyair yang sangat berjasa terhadap peradaban Islam dan Arab. Kemudian, Makrom Ubaid yang bersama Sa'ad Zaghloul Pasha, yang dimana beliau berjasa menyatukan
Kristen Koptik bersama Islam. Kemudian Faris Al-Khuri, ahli hukum. Amin Ar-Raihani, seorang filsuf di Mesir juga. Ya, yang bahkan dari Amin Ar-Raihani inilah banyak sekali karya Hamka, contohnya falsafah hidup, mengambil daripada perkataan Amin Ar-Raihani. Kemudian Mikhail Naimah, pengarang. Dan juga Fu'as Sarruf. Bahkan ada orang Kristen yang hafal Al-Quran. Makram Ubaid dan Syekh Nasif Al-Jaziji hafal Al-Quran. Beliau juga berjasa dalam peradaban Islam dan peradaban Arab. Orang Kristiani. Kemudian yang terakhir siapa? Petrus Al-Bustami. Seseorang yang berjasa dalam apa? Membuat ensiklopedia Islam, teman-teman semua. Kita melihat, teman-teman semua, peradaban panjang Islam, sejarah panjang Islam tidak terlepas daripada campur tangan usaha daripada saudara-saudara yang Kristiani kok. Lalu kenapa kita saat ini membenci umat Kristiani? Sampai-sampai kita mengkritisi Yesus, sampai-sampai kita mengkritisi syariat mereka. Untuk apa? Kenapa kalian sebegitu bencinya dengan orang-orang Kristen? Padahal peradaban Islam juga daripada jasa orang-orang Kristen, teman-teman semua. Jangan seperti itu. Jangan karena kalian ya kalah perang salib lalu mencaci maki orang Kristen sampai saat ini. Jangan seperti itu. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Dajjal. Sekalipun sekarang banyak orang-orang mu'alaf yang katanya mendakwahkan Islam, tapi nyatanya hanya apa? Dakwah agama lain, mengkritisi mereka, mengkritik sesembahannya, mengkritik syariatnya. Itu adalah ulama-ulama Dajjal, teman-teman semua. Hati-hati. Hati-hati. Orang-orang seperti inilah yang seringkali digunakan oleh orang Yahudi Nasrani yang hatinya jahat untuk merusak persatuan. Sehingga gak heran kenapa masih banyak sekali kelompok-kelompok ekstremis ini eksis. Dan bahkan dana mereka itu sangat banyak. Karena mereka disokong oleh orang Yahudi Nasrani yang hatinya ya benci, yang hatinya ingin timbul permusuhan. Hati-hati. Jadi orang-orang yang nuduh kita, orang-orang yang berpikiran moderat, berpikiran nasionalis sebagai agen Yahudi, mereka lah justru agen-agen Yahudi. Orang Yahudi Nasrani sangat suka dengan mereka karena mereka berhasil merusak Islam dari dalam. Mereka berhasil merusak citra Islam, lain sebagainya. Oke, teman-teman semua? Dan ingatlah, nggak usah baper ketika ada yang membahas perang salib. Apalagi ketika kalian kalah. Justru saya ingatkan di sini bahwa perang salib asal mulanya terjadi ketika apa? Ketika sekelompok umat Islam sangat picik, mabuk kekuasaan, dan sangat bodoh memahami agama. Safawi dan Bani Saljuk ketika mereka memimpin kekuasaan, ya, orang Kristen ditindas habis-habisan. Sehingga timbullah kredo mayoritas minoritas. Kredo ini timbul dari siapa? Ulah tangan Bani Saljuk, ya, kerajaan Islam waktu itu. Jadi ketika waktu itu yang dianggap orang minoritas, orang kafir, orang Kristen zimmi ini, rumahnya nggak boleh lebih besar daripada rumah orang Islam. Jika orang Islam naik kuda, dia nggak boleh naik kuda, harus naik keledai. Sehingga Paus sebagai pemimpin agama waktu itu, wajar kalau dia melihat umatnya tertindas oleh kelakuan umat Islam. Wajar teman-teman semua kalau dia menggelorakan pidatonya dengan membakar semangat-semangat keagamaan sehingga terjadinya perang salib. Kita harus lihat akar masalahnya, yaitu siapa? Ulah umat Islam itu sendiri, teman-teman semua. Oleh karena itu, saya peringatkan hati-hati kepada sekelompok umat Islam di Indonesia yang senantiasa membenci umat Kristiani, membenci umat agama lain, yang dimana mereka bukannya berdakwah agama Islam, tapi mereka ya mencoba mengkritiki sesembahan, mencoba mengkritiki syariat-syariat agama lain. Mereka lah orang yang merusak persatuan. Mereka lah yang merusak daripada apa? Persaudaraan. Hati-hati. Dan seharusnya Kemenak ini bertindak tegas. Atau bahkan aparatur keamanan juga wajib bertindak untuk mengamankan orang-orang seperti ini. Jadi mari kita ciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang manusiawi, yang modern dan menjunjung tinggi daripada nilai-nilai toleransi. Jika Anda ingin mempelajari toleransi, maka masuklah dan belajarlah ke dalam Ma'had Al-Zaitun.
Sekian dari saya. Wallah muafiq illa aqwamit thoriq fastabikul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.